Malam hari ini kami rindu Tuhan Yesus. Kami rindu lebih lagi kepada Engkau, lebih dekat lagi Tuhan. Walau hari-hari ini Tuhan tidak baik Tuhan, kami percaya satu hal yang kami percaya, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami Bapa. Terima kasih Yesus. Mari Bapak Ibu saya undang kita berdiri. Ora masikana yara laya sikana yara laya. Kiara laba shanda yara laya yara laya yara laya. Yara laya sikana yara laya yara laya yara laya sikana. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. 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 Kami bersyukur.
Hanya ucapan syukur yang kami naikkan kepadamu Tuhan. Karena di balik ucapan syukur ada kuasa, ada mujizat Tuhan. Terima kasih malam hari ini kami mau bersuka cita. Kami mau bersorak-sorak bagi Engkau. Dalam nama Yesus, mari Bapak Ibu yang siap memuji Tuhan bersama kita katakan. Amin. Kita semua percaya bahwa kita dikasihi oleh Tuhan. Amin. Kok nggak ada suaranya? Amin. 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 Dengan sukacita ku kan mari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Sekali lagi silakan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan mari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan mari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan mari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan mari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan mari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya, selamanya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih. Oh, terima kasih Tuhan, kami sudah naikkan puji-pujian kami. Kami percaya Tuhan setiap pujian penyembahan kami menjadi dupa yang harum. Malam hari ini Tuhan kami rindu untuk dikuatkan oleh firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan, urapi kami semua yang mendengar. Kami percaya Tuhan firman-Mu adalah kekuatan kami. Firman-Mu adalah jawaban atas doa-doa kami. Bahkan firman-Mu yang sanggup mengubahkan kami. Terima kasih Yesus, kami percaya tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menolong, telinga-Mu tidak kurang tajam untuk mendengar setiap kami mohon pertolongan-Mu Tuhan. Oh Yesus, tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam
Terima kasih Bapak, selamat malam Bapak. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu yang boleh terjadi atas hidup kami, yang sedang Kau limpahkan melimpah dalam kehidupan kami. Sungguh kami bangga punya Allah seperti Engkau, Bapa yang begitu memperhatikan setiap aspek kehidupan kami. Ajar kami untuk senantiasa mengucap syukur. Hilangkan dalam mulut kami untuk kami yang suka bersungut-sungut, untuk kami yang selalu kecewa, untuk kami yang iri hati, untuk kami yang berpikiran jahat. Hancurkan semua itu di dalam nama Yesus. Kami mau hidup bersama dengan Engkau. Kami mau hidup kami diubahkan senantiasa seturut dengan kehendak-Mu. Kami mau hidup pola pikir kami menjadi serupa dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah mulut kami penuh dengan puji-pujian dan ucapan syukur. Apapun yang terjadi atas hidup kami, kondisi apapun yang menghimpit kami, biarlah mulut kami penuh dengan pujian kepada Engkau saja. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur untuk malam hari ini Tuhan. Untuk rekan-rekan yang kami yang sedang offline atau yang sedang online di rumah, berkati mereka Tuhan. Yang sedang sakit saat ini, yang terbaring di rumah sakit, Engkau jamah Tuhan di dalam nama Yesus. Berikan kesembuhan yang sempurna Tuhan. Biarlah hidup mereka tergantung sepenuhnya akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, yang lemah Engkau kuatkan, yang mati rohaninya Engkau bangkitkan kembali Tuhan. Ada semangat yang baru dalam pengiringan akan Engkau. Kembalikan kepada kasih yang mula-mula Tuhan, sehingga kami tetap bisa berdiri teguh bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur, haleluya. Amin. Shalom, selamat malam. Oke, shalom. Terima kasih untuk kesempatan ini. Kita masuk ke bulan Oktober. Ya. Tadi sempat ada yang ngomong, "Loh, Bapak khotbah lagi." Loh iya, itu kan bulan lalu. Saya bulan lalu dapat yang terakhir, ternyata bulan ini dapat minggu yang kedua. Karena minggu yang pertama Pak Hendri, ya. Pak Hendri ya, kemarin ya. Oke, bulan ini kita memasuki suatu tema di mana sebetulnya tema ini sangat apa ya, kalau saya ngomong ya, biasa. Dalam arti biasa kita dengar. Temanya adalah Allah beserta kita. Simple ya, bener ya, simple ya rasanya ya. Ya wes, mau pergi ya, Allah besertamu ya. God bless you, Immanuel. Rasanya tuh hal-hal yang seperti itu gampang sekali diucapkan. Allah besertamu, benar, puji Tuhan. Tapi coba kita mulai menggali lagi, sebetulnya bagaimana Allah beserta dengan kita itu loh. Ya, jangan nanti terus merasa rasa-rasanya ya. Allah besertaku loh, kadang-kadang ada yang gitu. Rasa-rasanya ya, kok Tuhan tidak ada ya berserta dengan aku ya. Rasa-rasanya, selalu kadang-kadang unsur emosi atau perasaan secara manusia itu yang lebih dominan dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak bisa betul-betul melihat bahwa atau mengerti bahwa benar-benar yang firman Tuhan katakan Allah beserta dengan kita. Kita sering kadang tidak mengerti itu, asal cuma ngucap atau kasar karena biasa gitu loh ya. Ya, padahal kalau tema-tema minggu yang lalu kita melihat ke atas, kita punya pandangan rohani, kita punya pikiran Kristus, ya seharusnya kita semakin yakin di dalam hidup kita tidak pernah lepas dari penguasaan, penglihatan dari dalam apa kalau saya ngomong ya, ikatan dari Tuhan sendiri. Tidak bisa lepas.
Kenapa tidak bisa lepas? Yuk kita belajar. Yesaya 43 ayat 1, tema kita di Yesaya 43 ayat 2. Tapi saya memulainya di Yesaya 43 ayat 1. Coba Yesaya 43 ayat 1. Dikatakan gini, tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau. Berarti siapa yang menciptakan kita? Kita diciptakan lewat firman, yaitu firman daripada Allah sendiri, dan Allah sendiri yang menciptakan kita. Karena Allah adalah firman, firman adalah Tuhan juga. Ya. Hai Yakub yang membentuk engkau, hai Israel. Tanda petiknya gini. Jangan takut sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Ini sangat luar biasa. Kalau kita melihat kita korek lagi lebih dalam, ternyata pada saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, mengaku dengan mulut, percaya dengan hati, mengaku dengan mulut, status kita itu sudah berubah. Amin? Tidak ada yang amin. Amin enggak? Percaya enggak kalau status Anda sudah berubah? Sudah berubah kita. Nah, status inilah yang bisa atau yang karena status inilah kita bisa merasakan bahwa Allah itu beserta dengan kita. Kalau kita tidak ngerti status kita, tidak mungkin Allah itu beserta dengan kita. Bingung enggak kira-kira? Bingung enggak? Gini, misalnya nih, ini ada Pak Hendri, Pendeta Hendri punya anak, Stephen sama Stanley, ya toh? Karena Stephen dan Stanley itu putranya Pak Hendri, kemana-mana dalam status saat ini ya misalnya kita bareng gini, dia beserta dengan orang tuanya, betul ya? Kalau misalnya tiba-tiba Stephen sama Stephen pergi misalnya, keluar kota atau kemana, terus tiba-tiba ada orang yang mengaku sebagai papanya, kira-kira ya apa? Mau enggak? Nah kira mau. Terus bisa ngomong orang itu, aku akan menyertai kamu loh, aku ini bapakmu kok. Enggak lah, kamu bukan bapakku kok. Ngerti ya, mengenai status. Jadi gini, di Yesaya 43 ayat 1, syarat kalau kita mau mendapatkan penyertaan Allah dalam hidup kita, yang pertama tadi dikatakan, Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub yang membentuk engkau, ya Israel, jangan takut sebab aku telah menebus engkau. Yang pertama, kita harus sudah ditebus oleh darah Yesus. Kalau kita tidak atau belum ditebus oleh darah Yesus, jangan berharap ada kalimat Allah beserta dengan kita. Karena statusnya beda. Terus kemudian, aku telah memanggil engkau dengan namamu. Berarti Allah itu mengenal siapa kita. Bukankah pada waktu kita tadi saya katakan menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, status kita berubah. Kita menjadi anak Allah. Berarti Allah itu mengenal kita. Kalau Dia tidak mengenal kita, tidak ada kata-kata Allah beserta dengan kita. Nangkep ya, mulai paham ya. Terus kemudian dikatakan yang terakhir, kalimat terakhir, memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Berarti kita harus sadar pada saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidup kita
bukan milik kita lagi, tetapi milik Kristus, milik Allah. Jadi saya semakin paham akhir-akhir ini mengenai status kepemilikan hidup kita. Kita harusnya makin sadar bahwa hidup kita ini bukan milik kita lagi. Jadi jangan main-main dengan hidupmu. Jangan seenaknya dengan hidup kita. Karena kita bukan pemilik hidup. Kita cuma disuruh mengelola kehidupan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kamu mau bertanggung jawab enggak untuk hidupmu? Kalau kamu enggak mau bertanggung jawab atas hidupmu, tidak menjadi pengelola atau mengatur hidupmu dengan baik, sampai terjadi apa-apa, ya itu urusanmu. Intinya begitu. Tapi kita tidak mau sesuatu yang jelek terjadi atas hidup kita, betul? Amin. Makanya kita harus sadar bahwa hidup kita bukan milik kita, tapi milik Tuhan. Karena kita sudah ditebus dan dibayar lunas, harganya sangat mahal, kematian Kristus. Dengan menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, kita ditebus, dikenal Allah dan menjadi miliknya. Yesus sudah mati di kayu salib sampai dengan dia bangkit. Dan puji Tuhan, kalau Yesus ini mati dan bangkit. Bersyukur kita. Kenapa? Karena kalau Tuhan Yesus mungkin, misalnya ini ngomong ya, sampai saat ini masih hidup gitu ya. Tidak terjadi kematian di kayu salib gitu ya. Kira-kira saudara bisa sama saya bisa ketemu Yesus enggak? Ayo, bisa enggak? Hai, anybody home? Kira-kira bisa enggak? Enggak bisa. Yesus ono di Israel kok. Kita di Darjo. Ya apa ketemu nih? Betul enggak? Betapa Yesus itu menjadi seorang yang dipuja-puja. Misalnya sekarang Yesus hidup gitu ya di sana. Secara fisik ada. Kapan kita ketemu nih? Waiting list. Sekian juta orang akan nunggu Yesus, akan datang berbondong-bondong ke Yesus. Dan kita bersyukur kalau rencana Allah, Yesus itu mati, bangkit dan naik ke surga. Karena dengan kematiannya, dengan kebangkitannya dan dia naik ke surga, dia memberikan seorang penolong yang lain yang namanya Roh Kudus. Di mana Roh Kudus ini tidak terbatas oleh ruang dan waktu sehingga kita bisa mengenal Yesus. Kalau enggak itu, enggak bisa. Makanya salah satu sifat daripada Roh Kudus atau Yesus yang disebut sebagai omnipresent, ada di mana-mana, tidak terbatas ruang dan waktu. Sifat keilahian daripada Allah, salah satunya omnipresent. Ada omniscience, yaitu maha tahu, omnipotent, maha kuasa, dan omnipresent, ada, bisa hadir di mana-mana. Saya ngelihat di bahasa saya cari kamusnya, omnipresent itu berarti kehadiran Tuhan di mana-mana yang setiap saat ada, tidak dibatasi ruang dan waktu, ada di mana-mana sehingga ia disebut maha hadir. Diwujudkan pada satu pribadi yaitu Roh Kudus. Dengan Yesus naik ke surga, kehadirannya di dunia digantikan oleh seorang penolong lain yaitu Roh kebenaran. Yohanes 14 ayat 16 sampai 27, silahkan saudara baca nanti. Ya, Yohanes 14 ayat 16 sampai dengan 27.
panjang. Mau tak bacakan? Ada waktu? Saya bacakan yang depan aja ya. Ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Yang apa ini? Kata-katanya. Supaya ia menyertai kamu sampai kapan? Selama-lamanya. Bayangkan kalau Yesus masih hidup sampai detik ini dalam wujud manusia, dia tidak akan bisa menyertai kita selama-lamanya. Karena terbatas ruang dan waktu sebagai manusia. Tapi karena dia sudah mati, bangkit dan naik ke surga, dia minta kepada Bapa untuk memberikan penolong, seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, yang bisa menyertai kita selama-lamanya. Dimanapun kita berada. Dan saat ini saudara dan saya harus yakin bahwa Roh Kudus ada di dalam kamu. Dan itulah yang menyertai kita. Apapun kondisi kita. Kita terpuruk, kita jatuh, kita sedang baik, kita terhimpit, kita sukses, atau apapun, Roh Kudus ada di dalam kita. Tinggal kita mau menyadari atau enggak, bahwa dia seorang pribadi yang ada di dalam kita. Kalau kita tidak pernah menyadari dia ada di dalam hidup kita, ya sudah, kita jadi seenaknya lagi untuk hidup kita. Tapi kalau kita menyadari bahwa Roh Kudus ada dalam hidup kita, maka kita tidak akan pernah hidup seenaknya. Dengan Roh Kudus, mata rohani kita akan lebih terbuka, pikiran Kristus akan lebih tajam dalam kehidupan kita, akan selalu ada di dalam diri kita sehingga kita bisa menyadari tentang kebersertaan Allah dalam hidup kita. Dalam seluruh aspek kehidupan kita lewat apa? Peristiwa yang sehari-hari yang kita lalui. Makanya saya kemarin sempat ngomong toh, ayo kalau malam sehari kita kerja, hari ini malam ini kita ibadah, nanti pulang mau tidur, renungkan. Selama satu hari ini, betapa penyertaan Tuhan atas hidup kita betul-betul nyata. Mungkin melewati sesuatu kondisi yang tidak baik, atau mungkin kita melewati hal-hal yang, ya apalah peristiwa sehari-hari ini. Kita harus lebih menyadari bahwa Allah ada beserta dengan kita. Mungkin saat kita mengalami pencobaan, di 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan apa? Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Bukan luar biasa, jadi jangan lebay. Kalau ngomong, waduh aku tuh orang paling sengsara di dunia, menderita di dunia, lebay. Karena orang yang mengalami seperti kita ini banyak. Makanya firman Tuhan katakan pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Yang tidak pernah melebihi kekuatanmu. Karena kita yakin Allah beserta dengan kita bisa ngomong sebab Allah setia. 1 Korintus 10 ayat 13 sekarang, sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Karena kita menyadari Allah ada beserta dengan kita. Makanya kita bisa ngomong pada waktu kamu dicobai, pada waktu aku dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Kalau kita menyadari penyertaan Tuhan. Kalau kita tidak menyadari penyertaan Tuhan dalam hidup kita, maka ayat ini akan berlalu begitu saja. Mazmur 23 ayat 4, ini saya suka sekali saudara ya. Mazmur 23 itu menceritakan tentang gembala yang baik. Ya, ada lagunya. Di Mazmur 23 ayat 4 khususnya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Saya sengaja bawa
terjemahan dari King James, New King James, dikatakan ini. Mazmur 23 ayat 4 dikatakan ini. Yes, though I walk through the valley of the shadow of death. Bukan cuma sekedar lembah kekelaman, tapi apa? Bayangan lembah yang penuh dengan bayangan kematian. Saya pada waktu baca ini, terus mendengarkan ada pengkhotbah lain, sampai saya cari ya referensi tentang lembah kekelaman ini kayak apa. Saya dengarkan khotbahnya berkali-kali, ada beberapa hamba Tuhan membahas tentang lembah kekelaman. Itu ternyata memang ada, lembah itu ada di Israel. Saya belum ke sana, pada waktu saya ke Israel saya belum pernah ke lembah ini. Karena mungkin tour leader itu kan ada tempat-tempat tertentu yang sudah ditunjuk. Yuk kapan-kapan kita ke tempat ini, yang dinamakan lembah kekelaman. Ya. Kenapa? Di situ baru kita bisa tahu bahwa lembah kekelaman itu sesuatu yang menakutkan, yang mencekam dalam hidup kita. Tapi kalau kita ngerti bahwa Allah beserta dengan kita, kalau kita mau menyadari kata-kata ini, the valley of the shadow. Shadow itu apa? Bayangan. Betul ya? Kira-kira kalau saudara berjalan, ada lampu di belakang atau di samping, bayangan saudara itu lebih kecil atau lebih besar daripada aslinya? Lebih besar kan? Betul loh. Tapi kan cuma bayangan. Satu. Kebenaran yang kedua, bayangan itu bisa membunuh kita enggak? Enggak bisa. Kenapa kok bisa timbul bayangan? Ayo. Kenapa kok bisa timbul bayangan? Karena ada apa? Sinar, benar. Ada cahaya. Berarti sebetulnya pada saat kita melewati lembah kekelaman, sinar cahaya Yesus itu ada dalam kita. Saking kita ini tidak bisa menyadari, kita takut dengan ketakutan yang kita buat sendiri. Waduh, bayangan gue ngeri aku, takut aku. Itu yang membuat kita akhirnya tergetar, kita khawatir, kita tercekam dalam ketakutan yang dibuat oleh diri kita sendiri. Karena kita tidak mau mengimani, tidak mau mempercayai bahwa Allah beserta dengan kita. Mazmur 23 ayat 4 ini luar biasa, saudara. Bahkan dikatakan apa? Terakhir, bahwa gadamu dan tongkatmu, ya, itulah yang menghibur aku. Kenapa kok gada? Gada itu suatu alat untuk memukul. Berarti pada saat kita dalam lembah kekelaman, kita harus tahu dan yakin bahwa Allah ada beserta dengan kita. Gadanya Dia itu yang memukul semua musuh-musuh di depan kita. Dan tongkat itu yang menuntun kita, mengarahkan kita, supaya kita tidak melenceng ke kanan dan ke kiri, tapi kita ngikuti Dia. Dan itulah makanya sampai Mazmur Daud katakan, itulah yang menghibur aku. Kok bisa kita masuk dalam lembah kekelaman, tapi terjadi suatu sukacita? Menghibur kan berarti sukacita, toh. Padahal kita melewati hal yang tidak baik dalam hidup kita. Kita melewati sesuatu yang menyeramkan dalam hidup kita. Tetapi kenapa kita bisa tetap terhibur? Karena kita tahu bahwa Allah beserta dengan kita. Mazmur 34 ayat 18. Mungkin ayat 18-nya di situ jadi 17 ya. Mazmur 34 ayat 17. Apabila orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari kesesakannya.
Kalau kita yakin bahwa Allah beserta dengan kita, siapa yang saat ini mengalami kesesakan? Berserulah kepada Dia. Maka Tuhan itu akan mendengar. Karena apa? Kita miliknya Dia. Coba kalau misalnya orang lain bukan anak kita, teriak-teriak, kita mau ngrungokno? Tapi karena itu anak kita sebagai orang tua yang di dunia, pasti kita mendengar. Apalagi Bapa kita di surga. Kita anaknya. Kita berseru, mendengar, maka Tuhan melepaskan. Ayat 18. Dan juga kepada orang yang siapa? Selainnya mereka mengalami kesesakan, dekat kepada orang-orang yang patah hati. Ada yang baru diputus cinta? Jangan curhat di medsos. Kalau lagi patah hati atau pasang status, firman Tuhan udah ngomong, Tuhan dekat kepada orang yang patah hati dan menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Orang yang patah hati diputus cintanya ngomong gini, hancur sudah, habis sudah hidupku. Kayak ndono lanang liya apa wedok liyane gitu. Nah, yang ketawa di belakang itu, kenapa? Ngalami dah. Oh. Ya, kalau engkau yakin bahwa Allah beserta dengan kamu, tidak ada itu namanya patah hati. Tidak ada yang namanya remuk jiwa. Karena kalau kita berseru, Tuhan mendengar. Terakhir, ayo tim musik maju. Penyertaan Allah ini harus dialami, bukan diketahui. Dan juga bukan cuma dimengerti. Tetapi kita harus sadar sepenuhnya kalau Allah beserta dengan kita. Maka perjalanan hidup kita, sekalipun melewati lembah kekelaman, gadamu dan tongkatmu, itu yang menghibur aku. Amin. Ayo kita bangkit berdiri, kita nyanyikan sebuah lagu, kita renungkan, atau duduk tidak apa-apa dah. Bila kau tak besertaku, saudara Balia, nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Saya seharian tadi memang tidak keluar rumah. Selain katanya ada demo di mana-mana, saya sebetulnya mau ke arah Bubutan, tapi katanya di Pemuda, di Basuki Rahmat, semua lagi rame, di Bundaran Waru rame. Saya cuma ngomong, Tuhan, hari ini saya menyampaikan firman. Tapi sebelum saya menyampaikan firman, saya harus mengerti bahwa benar-benar Allah itu ada beserta dengan aku. Ayo kita mulai nyadari dan kita akui kalau kita harus senantiasa tergantung dengan Dia. Kita tidak bisa lepas dari Dia. Dan bersyukurlah ada Roh Kudus, seorang penolong yang diberikan oleh Allah yang untuk menyertai kita selama-lamanya. Engkau tak bersamaku, ku tak mau berjalan, ku perlu Tuhan pimpin langkahku dengan kasih karunia. Berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan
Terima kasih Bapa yang baik, malam hari ini Engkau sudah menyatakan kebenaran firman-Mu yang menebus kami, yang memberikan kami kekuatan di saat kami lemah Tuhan. Kami sadar Tuhan bahwa kami tidak berjalan sendirian Tuhan. Hari-hari yang sulit ini Tuhan, hari-hari yang begitu jahat ini, Tuhan, Engkau tetap menyertai kami. Kami butuh Engkau setiap hari Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Berkati kembali hamba-Mu Bapak Yusak Tuhan, dalam setiap aspek kehidupan, usaha pekerjaan, keluarga, bahkan pelayanannya yang Tuhan percayakan. Tuhan kembalikan pewahyuan-pewahyuan yang baru, pengajaran-pengajaran agar senantiasa terus Tuhan berkarya di dalam ladang Injil-Mu Tuhan. Bapa, malam hari ini kami berdoa juga buat jemaat, mereka yang sedang sakit, mereka yang sedang mengalami masalah. Kami berdoa bersama-sama Tuhan, kami mohon belas kasih-Mu ya Tuhan. Engkau menjamah Tuhan, Engkau menyembuhkan yang sakit Tuhan, Engkau memulihkan ekonomi, mereka yang kekurangan, mereka yang membutuhkan banyak biaya, mereka yang kehilangan pekerjaan. Tuhan, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah yang menyertai kami, Engkau Allah yang menyembuhkan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa Tuhan, biar kiranya Tuhan, Engkau Tuhan Yesus yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Engkau tetap menyertai kami selama kami berjalan dalam kebenaran, selama kami berjalan dalam jalur-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Malam hari ini kami juga berdoa buat acara ulang tahun gereja yang ke-20 yang akan kami adakan ibadah syukur kami hari Minggu tanggal 11 Oktober Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu. Engkau Tuhan yang memberkati baik ibadah pagi, siang. Kiranya Tuhan menyertai, Tuhan menolong, Tuhan memberkati Tuhan. Sehingga ucapan syukur kami bersama-sama jemaat-Mu, bersama-sama di tempat ini Tuhan. Baik mereka yang datang maupun mereka yang menyaksikan melalui live streaming. Tuhan, kami berdoa Engkau kiranya menyertai dan memberkatinya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Malam hari ini Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan, Engkau sendiri yang memenuhi segala kebutuhan biaya yang dibutuhkannya Tuhan. Karena Engkau Allah yang sudah menyediakan tepat pada waktunya. Terima kasih, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Berkati semua jemaat-Mu yang sudah mengambil bagian untuk menabur untuk ibadah syukur kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau sungguh Allah yang setia. Malam hari ini Tuhan, kami juga berkati Tuhan, tangan-tangan yang sudah menabur Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, untuk mereka boleh menabur Tuhan, kolektor, mereka boleh menabur di dalam pembangunan, mereka boleh menabur dalam diakonia Tuhan. Kami percaya Tuhan, bahwa apa yang kami tabur Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah berhutang, tapi Engkau Allah yang mengembalikannya berlipat kali ganda Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mengangkat kedua tangan kami Tuhan. Murabataka syatakataka rabataka larabasandi. Hialarabalarabalarabalarabasyandataka larabalarabalarabasandi. Hialarabalarabalarabasandi. Murabataka syandataka larabasandi. Yang kiranya Tuhan, pada saat kami mengangkat tangan kami Tuhan, tanda kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Terimalah segala berkat kasih karunia, berkat Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai mulai malam hari ini akan sampai pada nanti Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya menerima berkat Tuhan, bersama-sama kita katakan amin, amin, amin. Selamat malam
memberkati